Dewan Juri status quo pada saat ini menjelang pemilu 2024 di mana pemilu dengan partisipasi Gen Z paling banyak. Sebagai negara demokrasi, pasti glorifikasi mengenai pemilu sangat digaungkan. Apalagi memang peran pemilu bagi negara demokrasi sangat menentukan bagaimana negara ini ke depannya. Namun, bagaimana jika ada Gen Z yang apatis terhadap hal tersebut, dan juga mengapa generasi Gen Z sangat apatis terhadap hal tersebut seperti yang tertera dalam mosi. Pertama-tama, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu apatis dan juga apa itu politik. Apatis merupakan sikap tidak peduli terhadap kondisi atau keadaan yang terjadi saat ini. Kemudian politik adalah suatu hal yang menentukan tatanan hidup di suatu negara seperti kebijakan, undang-undang, undang-undang dasar, dan yang lainnya. Nah, Gen Z merupakan partisipan yang terbesar dalam pemilu 2024 ini. Apabila mereka bersikap apatis, maka tindakan apatis ini akan melahirkan kemungkinan dua hal. Yang pertama adalah golput atau tidak berpartisipasi dalam pemilihan, dan yang kedua adalah berpartisipasi, mereka memilih namun mereka tidak peduli dan tidak ingin tahu seperti apa karakterisasi calonnya, kemudian siapa saja, kemudian seperti apa visi misinya, dan juga bagaimana yang akan ditimbulkan oleh calon tersebut. Nah, di sini saya akan membuktikan bahwa tindakan apatis itu merupakan hal yang salah dan juga bertentangan dengan moral dalam dua argumen. Yang pertama, masuk ke dalam argumen saya, sikap apatis akan memperlemah legitimasi dari demokrasi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, mari kita karakterisasi bersama-sama apa itu bagaimana asas-asas negara demokrasi. Yang pertama adalah representatif, di mana ini contohnya adalah seperti DPR, DPRD, dan perwakilan-perwakilan yang lain. Kemudian yang kedua adalah partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah transparansi, di mana ketika kita bersikap apatis, baik dengan golput atau maupun acuh, maka kita sudah melanggar asas kedua, yaitu partisipasi, dengan enggan memilih dan juga memilah siapa yang akan menjadi representatif kita pada saat ini. Nah, ada dua premis apabila sikap apatis ini kita munculkan di Gen Z. Yang pertama adalah golput, di mana dalam pemilu, ketika kita tidak memilih pemimpin kita seperti bupati, kemudian gubernur, presiden, dan lain-lain, maka kita tidak berpartisipasi dalam penentuan bagaimana masa depan negara kita ke depannya. Karena pemimpin-pemimpin tersebutlah yang akan menentukan dan menjadi pemandu akan seperti apa negara ini, dan juga bagaimana negara kita ke depannya, bagaimana nasib kita ke depannya. Kemudian yang kedua adalah bersikap acuh atau tidak peduli. Itu berarti kita tidak peduli terhadap kelangsungan hidup kita sendiri. Mengapa begitu, Dewan Juri yang terhormat? Karena politik ada di setiap sendi kehidupan kita. Misalnya kita sebagai pelajar itu juga merupakan representasi dari politik, karena ada menteri pendidikannya, kemudian ada kebijakan belajarnya, dan yang lainnya. Kemudian sikap apatis ini berarti tidak peduli pada fakta dan praktik dari politik itu sendiri, dan juga bagaimana politik itu bekerja di sendi-sendi kehidupan kita. Dan premis terburuknya adalah, Dewan Juri yang terhormat, apatis terhadap politik akan menimbulkan apatis terhadap kebijakan. Karena kebanyakan dari Gen Z pada saat ini, mereka tidak tertarik dengan politik dan tidak tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang politik, karena mereka lebih tertarik ke suatu hal yang lain, misalnya seperti karir, hiburan, dan lain-lain. Dan tahukah Anda bahwa apatis terhadap politik berarti kita apatis terhadap hal-hal yang kita tertarik tersebut? Karena seperti yang kita tahu, kebijakan-kebijakan politik itu akan mengintervensi setiap sendi-sendi kehidupan kita. Seperti misalnya tentang pekerjaan atau karir. Pasti di dalam politik, para politikus akan membuat kebijakan-kebijakan tentang karir dan juga pekerjaan, dan itu akan mengintervensi diri kita sendiri. Kemudian itu akan berdampak ke apa yang kita kejar sebagai Gen Z, apa yang mereka kejar sebagai Gen Z, seperti misalnya tadi saya sudah sebutkan karir, kemudian hiburan, kemudian keuangan, pelajaran, dan lain-lain. Itu tetap ada aturannya, dan aturan itu akan diintervensi oleh politik. Maka di sini sikap apatis akan uh, kontradiksi dengan apa yang mereka kejar. Dengan dua poin di atas, dengan dua penjelasan di atas, maka sudah jelas sekali sikap apatis terhadap politik ini sangat kontradiktif terhadap parameter warga negara yang demokratif, yang baik. Dalam kontradiksi inilah yang menyebabkan penyimpangan moral, karena kita bersikap, yang pertama kita tidak peduli, dan juga kita tidak berpartisipasi dalam pesta pemilu dan juga pesta demokrasi ini, yang terhormat. Kemudian,
Proposal apabila Anda berada di pihak kami akan menyediakan proposal yang terbaik bagaimana supaya mereka tidak apatis lagi. Yang pertama, pasti saja kita akan melakukan diskusi politik di lingkup terbuka dan juga kita akan menyediakan media-media dan juga cara-cara yang bersahabat dengan Gen Z seperti misalnya podcast, kemudian kita akan menyebarkan itu di YouTube, kemudian di Instagram yang akan menginfluence mereka untuk tertarik dan juga tidak bersikap apatis kepada kondisi politik kita dan juga tidak akan golput di dalam pemilu 2024 nanti. Kemudian argumentasi saya yang kedua, apa yang akan terjadi jika proposal kami ditolak? Dewan juri yang terhormat, akan ada kerugian yang terjadi apabila proposal kami ditolak. Yang pertama, tentu saja legitimasi demokrasi akan melemah dengan golput dan tidak acuhnya dan tidak berpartisipasinya warga negara dan juga Gen Z terhadap perpolitikan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah generasi-generasi apatis akan lahir lebih banyak karena tentu saja generasi-generasi apatis yang saat ini Gen Z yang bersikap apatis akan melahirkan generasi-generasi juga yang bersikap apatis karena mereka ya tidak memberikan influence terhadap anak generasi selanjutnya untuk tidak bersikap apatis. Kemudian yang ketiga adalah adanya partisipan politik atau politikus yang berkurang di masa nanti. Karena mereka tidak tertarik dengan politik, maka intensitas mereka untuk memasuki dunia politik juga akan berkurang. Dan juga di sini saya akan menyebut kelebihan apabila Anda menerima proposal kami. Yang pertama tentu saja tatanan demokrasi yang kuat karena mereka bersuara dan juga peduli terhadap negara mereka, dan juga yang kedua adalah hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat meskipun pasti nanti akan terjadi check and balance dan ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan, tapi itu akan memperbaiki kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah kualitas politik yang meningkat karena Gen Z lebih banyak kritis terhadap perpolitikan di Indonesia, dan juga aktor yang akan diuntungkan di sini akan sangat banyak. Yang pertama adalah masyarakat sendiri, kita sendiri, di mana kita akan mendapatkan pemimpin yang tervalidasi elektabilitasnya. Kemudian yang kedua adalah para politikus karena mereka akan mendapatkan dukungan dan juga mereka akan di cross check, mereka akan mendapatkan rakyat yang mendukung mereka, dan juga yang ketiga adalah kita sebagai negara demokrasi yaitu negara Indonesia. Dan dengan dua argumen yang membuktikan mengapa Anda harus menerima proposal kami bangga berada di tim pro dan tim pro menang.